Ibu, kalau saya bilang mamalia, yang terbayangkan binatang apa? Sapi. Menyusui, benar. Kucing. Siapa yang punya kucing di rumah, Bu? Ada? Iya. Ibu lihat kan, kucing kadang marah, ya gitu ya. Kadang sedih, kadang gembira, ya. Itu karena dia punya otak emosi. Ya. Sapi. Kemarin ibu kurban sapi. Itu kalau saya ngikutin sapinya Irfan Hakim, ya Allah ikut sedih. Ya, iya. Itu sapi bisa nangis. Ya, tapi nangisnya nangis bahagia pada saat dikasih tahu bahwa besok dikurbankan karena Allah. Iya, karena akan menjadi ya kendaraan surga kita ya. Ya, itu keyakinan Islamnya seperti itu. Oke ya. Nah, terus kalau saya bilang reptilia, kira-kira yang kebayang binatang apa, Bu? Reptil. Ular. Apalagi, Bu? Jadi kita punya sifat buaya ya, Bu ya? Iya. Ibu ingatnya bapak-bapak apa yang punya sifat buaya kita juga. Jadi Allah ciptakan juga ada otak reptil yang gunanya otak reptil ini apabila berhadapan dengan kondisi-kondisi bahaya, otak reptil itu yang langsung bekerja. Otak akal yang di depan sini tertutup dulu sementara. Ya. Apa perintahnya otak reptil pada badan kita? Cuman dua. Fight or flight. Gitu. Jadi kalau kita ketemu orang bahaya, ibu ketemu misalnya sama begal misalnya atau rampok, ya. Otak ibu yang diisi dengan ilmu taklim di sini itu terblokir sementara. Ibu harus lakukan fight or flight. Ya. Pukul dia atau kabur kan gitu. Jangan ibu berpikir, ih kasihan ya. Makanya dia begal. Dan begalnya di depan kita. Ilmu itu tertutup sementara dulu. Ibu pukul aja dulu. Ya, fight. Walaupun nanti sampai rumah ibu ingat, astagfirullah ya Allah, tadi tuh begalnya gede banget, aku kecil kenapa aku berani? Karena sudah ada perintah di batang otak. Ya. Atau mungkin ibu dari jauh lihat ada orang dibegal, ibu flight lari. Nggak apa-apa juga. Itu bukan pengecut. Karena batang otak itu Tuhan ciptakan, Allah ciptakan untuk ya kita respon kita pertahanan diri. Ya, lari aja udah tahu ada di begal. Lari aja, Bu. Kecuali dia di depan. Termasuk kalau ketemu binatang-binatang buas. Ibu, kalau ibu ketemu ular, siapa yang lari? Ibu atau ular? Tergantung. Kalau ketemunya jauh, kita lari aja. Lihat ular, lari lah. Ular juga ketemu manusia kalau dia jauh karena dia punya otak reptil yang fight or flight, dia lari, dia fly. Tapi kalau ketemunya pas-pasan begini, ular akan fight juga untuk pertahanan jiwanya. Ular nggak emosi, dia nggak punya otak emosi ular. Makanya dia patok kita sebagai pertahanan fightnya. Kita juga fight lah, Bu, kalau ada ular di depan, ya. Kalau dia udah mau patok, ibu apa kayak ibu Allahu Akbar, Bu. Oh, ibu injak atau apa, kan gitu. Harusnya gitu. Ya, itu batang otak yang bekerja. Dan semuanya tersimpan di otak tengah manusia. Maka kata ahli neuroscience mengatakan inti otak manusia otak binatang. Ya. Itulah makanya di Quran juga diingatkan hati-hati jangan sampai derajat kita di bawah binatang karena otak binatang tuh masuk di tengah semuanya. Ya. Yang membedakan apa? Otak depan di sini. Yang disebut otak akal di sini. Mamalia punya otak akal tapi lebih tipis dibanding kita manusia. Anak-anak juga begitu, punya otak akal yang tebal sehingga ajaran-ajaran itu memang harus banyak, ya. Kalau otak binatang karena kecil dia dikasih tahu sedikit udah ngerti itu otak binatang. Tapi otak manusia karena lebar dan besar maka pembinaannya, bimbingannya itu lebih lama dibanding otak binatang. Ya, bisa paham sampai sini dulu, oke? Iya. Nah sekarang, jadi rupanya memori itu terbentuk bukan aja waktu dia sudah lahir. Di dalam rahim pun memori terbentuk. Ya?
Kemudian sewaktu lahir ada namanya masa kanak-kanak sampai balik, ya. Sekarang balik kan maju ya, ada yang 10 tahun, 11 tahun. Setelah balik ya itu ada masa remaja. Nah, dalam rahim sampai masa anak-anak ini sering disebut inner child memory. Ya, memori sewaktu kita kecil. Dan karena memori ini terbentuk, maka memori ini ada di dalam tubuh kita juga, dalam benak kita. Lebih tepatnya di otak. Ya, nanti kita akan lihat lagi selain di otak di mana lagi tersimpan. Ya. Jadi setelah balik ini juga remaja, memori remaja juga akan terekam. Kemudian setelah 20 tahun dikategorikan dewasa, dewasa ada 2 nanti ya. Nah, kalau ini kan masa usia kita sekarang masing-masing ya. Ya, usia dewasa nanti ada dewasa belum menikah dan dewasa menikah, dan ini semua dikategorikan memori. Ya, di sini. Dan pada saat kita dewasa menikah inilah kita mau jadi parents, mau jadi orang tua, tapi memori sejak dalam rahim sampai sebelum menikah itu sudah terbentuk, ya. Dan inner child memory patokannya di mana tadi? Sewaktu dalam rahim seorang anak atau kita dalam rahim juga, kemudian waktu dia sudah lahir sampai anak-anak dan sampai balik, ya. Nah, ini namanya inner child memory. Dan kalau dalam inner child memory ada luka pengasuhan masa lalu, itu istilahnya adalah wounded inner child. Ya. Dan ingat, inner child memory tidak melulu luka kan? Kan waktu kita masih kecil juga ada memori indah bersama orang tua, ya. Tapi kalau wounded inner child, nah itu baru luka pengasuhan masa kecil. Dan dimulainya sejak dalam rahim. Kenapa? Rupanya otak janin itu sudah merekam memori. Mulai usia berapa? 2 pekan dalam rahim. Ya, 2 pekan dalam rahim. Makanya apa yang dilakukan ibu, dikerjakan ibu, dilihat ibu, didengar ibu, itu masuk di dalam otak janin memori itu. 9 bulan, 10 hari atau kurang lebih 10 bulan itu masa yang lama untuk merekam memori-memori. Karena ya, di dalam proses ini kadang seorang ibu hamil itu sering sedih. Ya, kita ngertilah kenapa kita sedih ya. Selain hormon, mungkin juga dipicu oleh partner kita, yaitu misalnya ya masing-masing punya suami. Ada suami yang baik banget mau dampingin istrinya, ada suami yang gitu deh. Ya, ada suami yang pada saat istrinya hamil ditinggalkan, atau istri tinggal di rumah mertua. Kalau mertua kenapa kita ngomongin gitu ya? Saya soalnya udah menjadi dari mertua gitu kan. Nah, memori itu pun terekam ini. Maaf, memori itu juga rupanya terekam pada janin, ya. Kok tahu Bu Aisyah? Ada risetnya memang. Kami sendiri dalam menangani, jadi kami sejak 98 itu mengurus anak-anak bermasalah. Tadi saya juga sampaikan Bu Mulan. Anak-anak bermasalah yaitu anak korban narkoba, 10 tahun terakhir anak-anak LGBT atau penyimpangan lain. Terus kami menggunakan salah satu teknik untuk pemulihannya adalah hipnoterapi. Itu didapati bahwa akar masalah anak-anak ada yang waktu SMA, ada waktu SMP, ada waktu SD, ada waktu TK, dan ternyata ada di dalam rahim. Ya. Dan itu sebetulnya sederhana karena ibu terlalu sedih berkepanjangan karena dimarah-marahin suaminya, atau tadi kondisi lingkungan yang membuat seorang wanita hamil itu ya tanpa terasa merekam apa yang dilihat, apa yang didengar. Dan juga termasuk lihat setiap hari sinetron yang menyedihkan atau menakutkan, ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil, carilah tontonan yang ada tuntunannya, Bu. Kalau ibu nonton aja sinetron yang isinya aduh serem banget lah, pembunuhan lah, perselingkuhan lah, maka terekam oleh otak janin bapaknya selingkuh, padahal belum. Bagusnya apa? Padahal belum atau padahal tidak?
Amin. Ya, iya, itu bahaya. Makanya mengapa ibu hamil disuruh bicara yang baik-baik, melihat yang baik-baik, ya, kemudian melakukan hal yang baik-baik karena kerekam. Bahkan kerekamnya itu bisa dalam bentuk fisik nanti. Ibu hamil, ibunya putih banget, bapaknya putih, anaknya lahir hitam legam. Ya, kakek neneknya pun tidak ada yang hitam. Usut punya usut, kenapa? Ini ibu selalu mencela tetangganya yang agak hitam. Setiap tetangganya datang, walaupun cuma dalam hati, hitam. Terus lupa amit-amit cabang bayi. Terekam di otak, dan otak memerintahkan pigmen itu menghitam. Jadi benar lahirnya hitam. Makanya ibu-ibu zaman dulu ingat ya Bu, kalau kita salah ngomong, amit-amit cabang bayi, kan gitu ya. Supaya apa? Memberhentikan ucapan kita tidak direkam di otak janin. Maksud kita begitu. Nenek moyang udah ngajarin kayak gitu. Hebat ya nenek moyang ya? Iya. Sekarang boleh nggak ditambahin dengan amit-amit cabang bayi? Nauzubillah min zalika, Allah, astagfirullahaladzim, salah ngomong ya Allah, gitu. Ya, karena harus seperti itu. Kalau nggak kerekam. Bahkan bukan hanya ibu melakukan apa-apa kerekam, ayah pun juga. Karena lewat mata ibu, ya, ayah acuh kah atau ayah peduli kan direkam oleh mata ibu. Omongan ayah terdengar oleh telinga ibu, terekam juga di dalam janin. Makanya banyak nih yang sudah lahir, yang bayi nangis kenceng, bapaknya datang diam dia, karena sudah punya rekaman suara ayah. Oke? Yang cilaka pas bapaknya datang tambah nangis tuh bayi. Pas tetangganya datang diam, ya Allah. Maksudnya Bu RT, Bu, yang nemenin si ibu hamil ini 10 bulan. Masya Allah. Dan nanti kita lihat pas dia lahir, ya. Jadi ketika bayi dilahirkan, ada sekitar 100 miliar neuron yang terbentuk. Sudah terbentuk, Bu. Sehingga ukuran otak bayi sudah mencapai 60% dari ukuran otak dewasa.